Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara berbahagia dalam hidup saudara? Berbahagialah saudara, karena apapun yang saudara hadapi, ada Tuhan yang menyertai kita di dalam pergumulan hidup kita. Karena Tuhan setia kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan Kristen seringkali tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita sudah bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Namun kenyataannya dalam hidup kita tidak selalu lancar. Ada kalanya hidup kita tersendat begitu rupa sehingga kita menghadapi kesulitan yang begitu besar. Sehingga ada orang Kristen berkata, lebih baik aku hidup seperti dulu, yaitu ketika dia belum percaya. Saudara, ini ekspresi kekecewaan. Karena ada ekspektasi bahwa kalau hidup di dalam Tuhan, hidupnya lancar. Namun kenyataan tidak seperti itu. Saudara, janganlah kita menjadi orang yang kecewa. Tapi biarlah kita menjadi orang yang melihat dan mengenal Tuhan. Sehingga kita boleh mempunyai keyakinan. Apapun yang kita hadapi, bukan untuk merugikan hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya itu, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mitsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama anak-anak mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan itu mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.
Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah ia keluarnya adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang, kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi, kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini meneguhkan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan Abraham, dia percaya kepada perjanjian itu. Maka Abraham menyerahkan harta miliknya seluruhnya kepada Ishak. Dan bagian firman Tuhan ini, Tuhan membuat perjanjian dengan keturunan Ishak. Dan perjanjian yang Allah buat berdasarkan kedaulatan Tuhan dalam pilihannya. Karena Ishak mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan Allah memilih Yakub untuk meneruskan perjanjiannya itu, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, kehidupan sebagai orang percaya tidak selalu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saudara, ini yang terjadi kepada orang yang memegang perjanjian dari Tuhan, yaitu kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, bukankah Ishak dialah yang memegang perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham? Namun saudara perhatikan, istri daripada Ishak yaitu Ribka, dia mandul, tidak bisa melahirkan anak-anak bagi Ishak. Saudara, seharusnya bukankah ketika Allah berjanji, Allah juga menyediakan jalan baginya, supaya janji itu bisa dilihat oleh Ishak. Tapi ternyata Ishak tidak melihat itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita tahu bahwa perjalanan hidup orang percaya seringkali tidak sesuai dengan pikiran kita. Yang kita pikirkan adalah kalau saya berjalan mengikuti rencana Tuhan, maka jalan saya menjadi lancar. Namun kenyataan tidak demikian. Seringkali ada kesulitan, ada halangan. Dan disitulah Tuhan ingin mengajar kita supaya kita bergantung kepada Dia. Bukan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari belajar dari firman Tuhan ini. Kehidupan orang percaya tidak selalu mudah. Ada kesulitan, tetapi ada pertolongan Tuhan. Tuhan yang real dalam hidup kita, Tuhan yang hidup. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, sebagai orang percaya, mari kita menghargai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, hak istimewa apakah yang kita baca dari peristiwa ini? Hak istimewa yang pertama adalah, saudara, yaitu hak istimewa boleh menghampiri Tuhan dalam doa kita.
Saudara, ini yang dilakukan oleh Ishak ketika dia tahu Ribkah, dia mandul. Saudara, doa merupakan hak istimewa daripada orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Saudara, setiap orang bisa berdoa, tapi pertanyaannya, apakah Tuhan dia berkenan atas doanya itu? Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus, kita sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Maka kita mempunyai hak istimewa, boleh menghampiri Tuhan dalam doa kita. Nah saudara, mari kita menghargai akan hak istimewa ini dengan menggunakannya dalam kehidupan kita. Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdoa, memiliki persekutuan dengan Tuhan, berdoa di dalam segala kebutuhan kita. Namun hak istimewa yang kedua yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini yaitu hak kesulungan. Saudara, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Tetapi keduanya berbeda jauh. Yang satu senang di luar, yang satu senang di kemah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam satu peristiwa Esau yang sedang berburu, dia pulang dengan capek, dan Yakub memasak kacang merah. Dan Esau di tengah-tengah keletihannya itu, dia ingin kacang merah itu. Dan dia mempertaruhkan hak kesulungannya, ditukar dengan kacang merah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kacang merah dapat membuat kenyang pada tubuh daripada Esau. Namun, Esau membuang harta yang paling berharga, yaitu kerohanian, yaitu berkat rohani daripada Tuhan, dengan sebagai anak sulung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Esau, dia tidak dapat lagi hak kesulungan itu ketika dia telah membuangnya dan mengabaikannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hak istimewa sebagai orang percaya adalah saudara dan saya memiliki kehidupan rohani, kehidupan persekutuan dengan Tuhan, harta rohani yang kaya itu. Saudara, janganlah kita tukar dengan kenikmatan duniawi, yaitu kenikmatan dalam dosa. Namun marilah kita bersukacita di dalam berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita senantiasa hidup di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana buah itu muncul dalam hidup kita. Bukan buah kebinasaan, tetapi buah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jangan tukar hak istimewa itu dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Karena hak itu Tuhan berikan cuma-cuma melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan memiliki kedaulatan di dalam melakukan pemilihannya menurut kehendaknya. Saudara, bukankah Esau itu adalah kakak daripada Yakub meskipun mereka bersaudara berkembar? Dia lahir lebih dahulu. Namun Tuhan memilih Yakub, bukan Esau, sebagai perjanjian Allah yang diteruskan di dalam Abraham. Saudara, di sini jelas sekali kita melihat bahwa bukan Yakub yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Yakub. Saudara, kita belajar satu hal. Kedaulatan itu hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Saudara, seringkali kita berkata, ketika Tuhan memilih, kita berkata, Tuhan tidak adil. Tapi kita lupa, yang tidak adil itu kita. Karena ketika kita berkata Tuhan tidak adil, kita sedang tidak adil kepada Tuhan. Karena Dia, Tuhan yang berdaulat. Dia yang menciptakan kita. Dia yang maha kuasa. Dia bisa berbuat apa saja tanpa persetujuan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bisa menjadi orang percaya,
Bukan karena kita memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Itulah kasih karunia, saudara. Itu bukan jasa kita. Saudara dan saya tidak mampu memilih Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memilih kita. Jikalau kita mengasihi Tuhan, semata-mata karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, semata-mata Tuhan terlebih dahulu memilih kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dialah yang telah memilih kita. Dan marilah kita percaya sepenuhnya kepada dia. Dia berdaulat dalam hidup kita. Dia berdaulat di dalam memilih apa yang dia pandang baik dalam hidup kita. Mari kita percaya kepada kedaulatannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajar kami. Ekspektasi kami sebagai orang percaya seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Namun firman-Mu hari ini memberitahukan kepada kami, hidup sebagai orang percaya tidak selalu lancar, seringkali ada aral melintang, kadang-kadang seperti sebuah ironi. Ada janji Tuhan, tapi satu sisi ada kesulitan yang seperti bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tetapi Tuhan hari ini kami belajar. Tuhan mengajar kami supaya kami tetap percaya kepadamu, bersandar kepadamu, dan kami menghargai hak istimewa untuk berdoa bersandar kepada Tuhan. Dan ajar kepada kami ya Tuhan, kami juga menghargai hak kesulungan, yaitu hak mendapatkan kehidupan rohani, hidup dekat dengan Tuhan, daripada kami menukarnya dengan kenikmatan duniawi ini. Tuhan terima kasih kami boleh percaya kepadamu. Karena sebenarnya bukan kami yang mampu memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kami. Sehingga kami boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan biarlah kami mengerti hal ini, supaya kami mengerti kasih karunia Tuhan kepada kami. Sehingga dalam hidup kami selalu bergantung kepada Engkau dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini kepada Tuhan, apapun yang kami alami. Kami tahu ada kedaulatan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.